Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bang Jep Elektro dimanapun berada. Selamat malam, selamat pagi, salam sehat selalu semuanya ya teman-teman semuanya. Semoga hari ini diberikan rezeki yang banyak, keberuntungan, kesehatan, dan juga selamat ya dimanapun berada, amin. Di hadapan saya ini ada sebuah perangkat bekas tape recorder zaman dulu ya. Kita akan mengetahui bagian-bagian mana yang untuk pelajar kita ya, jadi untuk pemula juga ya, teman-teman pemula nanti mungkin bingung juga. Saya juga masih bingung kalau ngelihat truk seperti ini ya, yang mana output yang mana input. Tapi pada dasarnya bahwa perangkat elektronik pasti yang berhubungan dengan audio itu mempunyai perangkat I/O atau input dan output, dan juga power supply. Itu aja pasti. Kalau emang power supply-nya benar, I/O-nya benar, nanti akan bekerja dengan baik. Baiklah, untuk yang pertama mungkin kita akan bahas tentang power supply-nya yang ini. Ini adalah power supply 1, 2, 3, 4 dioda. Ada satu dioda pembatas untuk ke aki biasanya. Ini radio model zaman dulu ya, lawas. Nah, di sini ada elko-nya 1 untuk power supply utama ya di sini. Untuk pengambilan ke 7, 8, 12 juga untuk supply yang lain juga dia pakai. Ke sini juga ngambilnya, jadi cukup. Jadi ini 12 volt tapi ampernya sekitar, kalau diodanya sih 5 amperan ya. 5 ampere mungkin nanti dibagi-bagi ke beberapa rangkaian yang membutuhkan ampere kecil kayak preamp head, nih hanya butuh kecil saja. Ini adalah cerita saya masa lalu waktu saya masih sering ngoprek-ngoprek ya perangkat-perangkat lawas lah. Jadi saya sering motong sebuah amplifier dari TV bekas, dari berbagai radio yang rusak udah rongsokan ya. Saya sering banget dulu. Nah, di sini juga akan kita bahas. Sebenarnya kita mau motong amplifier di sini nih ya. Nggak maksudnya nggak proses saya potong, tapi setidaknya kita bisa mengetahui bagian mana bagian amplifiernya ya, karena saya channel ini berhubungan dengan amplifier kebanyakan ya. Apa salahnya kita bahas power lawas yang siapa tahu teman-teman punya di gudang rongsokan yang tidak terpakai dan ingin punya sebuah amplifier, mungkin bisa digunakan ya. Ini power IC-nya untuk amplifier ini 7164 AN 7164 ya. Nah, ini masih hidup sebenarnya Mas Bro. Kiri dan kanan ini ada stereo. Ini tunggal ya, jalurnya tunggal. Mungkin outputnya juga masing-masing, nggak pakai ground yang sama biasanya ada output masing-masing. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat datasheetnya di Google ya, AN7164. Tapi kalau untuk bagian power amplifier sebenarnya nggak susah-susah banget, cuman ada input dan output kabel speaker udah cukup. Nah, untuk bagian tune kontrolnya kita abaikan saja, karena radio seperti ini biasanya tune-nya ada di equalizer bagian, kebetulan sudah saya copot. Jadi kita akan coba mengetahui blok dari sebuah amplifier ini ya. Tapi untuk awal-awal kita akan bahas yang pertama adalah si power supply-nya. Setelah power supply kita beralih ke di sini ada namanya preamp head. Nah, preamp head ini adalah untuk menarik sinyal dari sebuah pita kaset melalui head ya. Head itu apa ya, head eraser head, kepala penghapus si head lah kalau kita bilang head gitu. Eraser head. Nah, kepala penghapus ke sini, sinyalnya kecil banget dari pita kaset, sinyal magnetiknya kemudian diperbesar oleh si preamp head ini. Ada switchnya, kalau pada saat tekan tombol rekam biasanya dia ke sini untuk merekam gitu. Kemudian ada mic yang untuk merekam suara, mic-nya biasanya satu di luar. Kemudian setelah itu di sini juga ada radio ya, ada radio AM FM di sini. Ini bagian blok radionya ya, AM FM ya, sama seperti amplifier juga. Kalau kita potong juga, kalau kita tahu bagian-bagiannya, ini bisa disambungkan ke power amplifier lain ya kalau memang masih hidup. Kebenaran masih hidup sih Mas Bro, cuman sinyalnya udah jelek, jadi saya malas ngutak-atik sebenarnya. Apalagi zaman sekarang, zaman digital, kita lebih simple ya. Hanya sebesar seperti jari ini saja udah dapat radio, udah dapat USB, udah dapat istilahnya Bluetooth, jadi otomatis banget. Nah, sehingga power lawas tuh hampir punah lah. Oke, kemudian ada bagian mic di sini. Ini karaoke juga sebenarnya mah zaman dulu mah nih. Ini ada tombol-tombol multiplex biasanya di sini. Multiplex itu pemisah
kaset ya, MPX tuh, multiflag itu biasanya kasetnya karaoke, sebelah vokal, sebelah lagi lagu biasanya, musik ya. Sini ada bagian micnya, ini sudah mati, mungkin di bagian transistor micnya mati di sini. Sini juga ada echo juga di sini. Ini echo-nya masih pakai yang MN3207 sama berapa ini? Saya lupa udah lama banget. Pokoknya gitu, ada IC-nya untuk echo-nya. Nah kemudian juga ada part ini Mas Bro. Ini power supply-nya nih. Kalau elko gede ini biasanya untuk power supply nih. Kalau elko agak besar ya. Ini bisa kita tentukan juga kalau untuk radio-radio lawas, biasanya saya menentukan power supply sebuah blok itu ya, melihatnya dari sebuah besarnya elko, walaupun itu tidak pasti ya, tidak pasti. Misal biasa saja nih, ini kan power supply nih 16 volt 1000 mikro, ini power utama ya, power supply utama. Ini juga nih power supply utama juga. Kemudian di sini juga ada di preamp head nih, ada juga power supply. Untuk elko power supply-nya juga nih, 470 mikro. Nah ini juga untuk yang 7812 ini ada power supply juga. Jadi kita bisa tahu negatif positif dari si jalur si elko yang gede ini. Nah ini jalur ini terpisah. Kita bisa tahu yang mana min, yang mana plus pada sebuah blok ya. Di sini ya, sini minnya nih, ini plus, seperti itu. Jadi kalau kita kasih power supply di sini, asal kita tahu speknya si IC ini berapa volt, kita kasih aja di sini misalnya 9 volt ya, kita kasih plus 9 volt, yang rangkaian lainnya diabaikan nggak apa-apa, bunyi ya, udah selesai. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengetahui sebuah blok dari radio-radio yang lawas yang masih kita bisa manfaatkan, mungkin teman-teman belum terbiasa. Bagi yang belum terbiasa, kalau sudah keseringan megang perangkat amplifier rakitan dan sebagainya, nanti akan tahu, oh ini bagian inputnya, oh ini bagian outputnya, seperti ini. Oke, untuk bagian amplifiernya AN7164 ini kalian bisa lihat di sini, ini ada beberapa part ya. Kalau lihat di datasheet mungkin bisa saja agak berbeda, tapi sebenarnya jaringannya sama. Misalnya elko untuk bagian input biasanya menggunakan 1 mikro ya, umumnya ya. Kalau nggak 1 mikro 0,47 biasanya. Ini ada berapa mikro? Nah ini 1 mikro nih. Ini adalah input dari si amplifier tersebut. Seperti ini. Kalau emang kehilangan jejak, teman-teman bisa lihat datasheet. Kalau saya sih paling gampangnya nih ya, saya kasih power supply di sini, saya cari kabel speakernya, saya pegang input yang paling besar yang mana. Setelah itu kita compare dengan si datasheet yang aslinya. Di situ ketahuan, oh ini bagian inputnya, oh ini bagian outputnya. Nah, dan resistor itu sangat penting banget Mas Bro. Ada beberapa part yang misalnya resistornya berapa kilo ohm, jangan sembarangan diganti kalau si jenis-jenis IC itu, supaya hasilnya optimal. Nah untuk lebih baiknya ya itu tadi, kita lihat datasheet ya, tinggal download, kemudian kita cabut IC nya juga nggak apa-apa, kemudian kita rakit baru dengan part yang baru, komponen yang baru sesuai dengan datasheet, insya Allah hidup. Ini gampang banget ya, IC AN7164 ini, dan ini kuat lah. Mungkin dari tune kontrolnya juga, kalau kita pengen high V, pengen empuk, pengen treble-nya bagus, bisa pakai yang high V. Tune kontrolnya mungkin ini bagus. Kapan-kapan kita akan bongkar ya, dan gergaji sini, gergaji, dan kita hidupin pakai power supply, kemudian kita coba ke speaker. Oke Mas Bro, itu aja mungkin konten kali ini. Ini sekedar untuk pengetahuan saja, bagaimana caranya kita memisahkan sebuah blok amplifier dari radio lawas yang masih kita bisa manfaatkan. Yang sering saya pakai ini zaman dulu tuh ya, bikin intercom, bikin apa, saya menggunakan bekas-bekas si IC atau power amplifier yang menggunakan IC seperti ini. Ada IC 2003 kalau di bekas TV itu biasanya saya pakai. Terima kasih telah menyaksikan video-video saya yang sederhana ini, namun mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman yang masih belajar, khususnya pemula, dan bagi yang sudah nonton, sahabat-sahabat saya yang selalu mantengin channel ini, terima kasih banyak supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.